Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baiklah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang mid semester ya. Ya, jadi soal-soal mid semester kemarin masih banyak yang keliru cara menjawabnya ya. Saya tidak tahu kenapa bisa keliru, apakah tidak belajar atau tidak, tetapi ada juga yang benar ya. Oke, jadi silakan dinonton video ini karena di sini saya akan memeriksa pekerjaannya ya. Jadi mana yang salah, mana yang betul ya. Oke. Jadi soal yang pertama itu 3 bulan setelah meminjam uang, Mutia membayar sebesar 12 juta untuk pelunasan pokok pinjaman dan bunganya ya. Apabila diketahui bunga adalah 15% per tahun, berapa besarnya pinjaman Mutia ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bunga tunggal ya. Ya, jadi bunga tunggal. Jadi yang pertama kita ketahui dulu ya, diketahui. Apa yang diketahui yaitu Mutia membayar sebesar 12 juta. Nah, di sini banyak yang keliru. Ya. Kalau yang ini ya. Ini kan sudah membayar sebesar 12 juta. Itu artinya ini adalah modal akhir ya. Modal akhir atau disingkat jadi A, atau boleh juga MA, boleh ya. Nah, ini adalah 12 juta ya. Kemudian apabila diketahui bunganya 15%, berarti itu P. Itu 15% per tahun ya. Nah, kemudian ingat di sini di awal 3 bulan setelah meminjam uang ya. 3 bulan setelah meminjam uang ya. Oke, berarti ini boleh K, boleh N juga ya. Tapi di sini saya ambil N, yaitu 3 bulan. Oke. Nah, ingat N-nya itu dalam tahun ya, 3 per 12. Itu artinya 3 per 12 itu sama dengan 1 per 4 tahun ya. Jadi 3 bulan itu sama dengan 1/4 tahun ya. Oke. Nah, kemarin kenapa seperti ini ya, buka kembali materi materi bunga tunggal ya. Nah, sekarang setelah kita peroleh, diketahui, nah sekarang ditanyakan. Oke. Ingat kalau ada diketahui, ada ditanyakan, nah itu sudah nilainya 5 ya. Sudah kalau diketahui ada diketahui berarti nilainya 5, ada ditanyakan berarti nilainya 5. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk pelunasan pokok pinjaman bunga apabila diketahui. Nah, berapa besarnya pinjaman Mutia? Berarti ini modal awal yang diketahui, yang ditanyakan, sorry. Ya. Nah, besarnya pinjaman Mutia. Oke. Berarti dijawab. Atau boleh di sini penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaian, oke. Nah, kita gunakan rumus modal akhir ya. Itu modal awal dikali 1 ditambah NP ya. Ingat rumus bunga tunggal ya, yang bagian pertama itu kita sudah pelajari. Nah, kemudian kalau seperti ini, ingat kalau ada persamaan begini XB, untuk mencari nilai X itu berarti A per B kan. Nah, sekarang kalau untuk mencari nilai M berarti A per 1 ditambah NP. Oke, bisa? Nah, sekarang M itu sama dengan A. A berapa? 12 juta ya. 12 juta per 1 ditambah N-nya berapa? 1/4 ya. Kemudian dikali P-nya
P-nya itu adalah 15% ya. 15 per 100. Oke. Sekarang 12 juta ya. 12 juta per 1 ditambah. Ingat 15 dengan 100 itu masing-masing bisa dibagi 5. Oke. 15 bagi 5, 100 bagi 5 ya. Oke. 1/4 dikali 15 bagi 5 itu berapa? 3. 100 bagi 5 itu adalah 20. Oke, nah sekarang ya. Nah, sekarang kita kerjakan di sini M. Ya, M itu sama dengan 12 juta ya per 1 ditambah 1/4 3/20 ya. 12 juta ya. Oke, 1 kali 3 ya. Itu adalah 3/80. 4 kali 20 ya. Oke, sekarang ini kita jumlahkan. Jadinya di sini 83/80. Ini 12 juta di atas ya. Oke. Kemudian 12 juta ya. Bukan per ya. Kita hapus dulu. Oke. Kemudian ya, jadi untuk menghitung 12 juta ya, ini kita kali 80 jadi dibalik ya. Per 83. Nah, sekarang di sini M-nya sama dengan 12 juta dikali dengan 80 berapa ya? 12 dikali 80, ini saya pakai kalkulator ya. 12 dikali 80 12 juta dikali 80. Ya, jadi hasilnya itu 960 juta ya. Kemudian per 83. Jadi modal awal itu adalah 83 ya. 11 juta 566.265,06 ya, 0602 ya. Jadi modal awalnya itu adalah 11.566.265,0602 ya. Nah, jadi ya modal awal ya, atau modal atau pinjaman ya, pinjaman Mutia adalah 11.566.265,0602 ya. Atau boleh sampai sini 11.566.265.000 rupiah ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk jawaban dari soal nomor 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Ya. Nah, sekarang ini soal nomor 2 ya. Setelah menabung 25 juta di Bank Merdeka selama 3 tahun, tabungan Santi berkembang menjadi 42.750.000. Berapa tingkat bunga atau suku bunga tunggal yang diberikan oleh Bank Merdeka? Ya. Nah, seperti biasa kita harus ya mengetahui apa yang diketahui ya. Diketahui itu adalah 25 juta apa? Setelah menabung 25 juta berarti modal awal ya. 25 juta. Kemudian
selama 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun. Jadi ini misalkan N itu adalah 3 tahun. Ya, karena sudah dalam tahun maka tidak perlu diubah lagi. Tabungan Santi berkembang menjadi, berarti tabungan akhir itu 42.750.000. Berapa tingkat bunga atau suku bunga tunggal? Ya, berarti ini ditanya ya. Itu sama dengan P. Ya. Ya, jadi berapa tingkat bunganya atau suku bunganya ya. Oke. Nah, penyelesaian ya. Oke. Ini kalau ada diketahui ditanya berarti Anda dapat poin 10. Oke. Kalau diketahui dan ditanya. Kalau diketahui ada dapat poin 5. Ada ditanya dapat poin 5 ya. Jadi 10 ya. Kemudian kita gunakan ya rumus yang tadi yaitu AM 1 ditambah NP. Oke. Boleh menggunakan rumus yang ini. Jadi boleh kita gunakan dua rumus ya. Kalau yang ini boleh. Nah, yang pertama kita gunakan ini dulu ya. Jadi 40 A itu adalah 42.750.000. M-nya itu adalah 25 juta. Oke. 25 juta dikali 1 ditambah N itu adalah 3 P. P itu yang dicari. Oke? Bisa. Nah, sekarang ini kita pindah ruaskan maka dia menjadi 42.750.000 dibagi 25 juta ya. Oke. Nah, sisa 1 3 tambah 3P. Ingat kenapa bisa seperti itu? Ingat ini ada XB ya. Nah, kalau X-nya yang kalau misalkan B-nya yang dicari maka A per X. Jadi tinggal B. Oke? Bisa ya seperti itu. Nah, sekarang kalau 42 juta dibagi dengan 25 itu hasilnya 17 juta. Berapa? 17 juta. Berapa ya? Kita kalkulator dulu ya. Kayaknya udah sampai 17 juta ya. 42.750.000 dibagi 25 juta. 1,7 ya. Oke. 1,71 ditambah 3P. Oke, 1,71 dikurang 1. Ingat, satunya pindah ruas ke kiri, maka dia minus. Ya, jadi P. Jadi ini sisa 0,71 ya. Ini 0,71 3P. Nah, sekarang P-nya sama dengan 0,71 dibagi 3. Ya. 0,71 dibagi 3 berapa? Jadi itu P-nya adalah 0,236666 ya. Nah, kita bulatkan jadi 7 di sini. Sehingga jika kita ubah ke persen, maka dia akan menjadi 23,67% ya per tahun. Oke. Sehingga disimpulkan jadi suku bunganya atau tingkat bunga tunggal yang diberikan ya, suku bunganya adalah 23,67% per tahun ya. Oke. Nah, kalau ada juga yang mengerjakan dengan rumus ini B sama dengan ya A dikurang M ya, mencari besarnya bunga terlebih dahulu kemudian mencari menggunakan rumus yang ini ya, M dikali P dikali K per T. Nah, itu juga benar ya. Oke. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan jawaban dari nomor 2 ya. Dan jawabannya sama ya. Nah, cuman caranya yang berbeda. Itu yang itu juga betul ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Ya. Sekarang ini nomor 3 ya. Nah,
Sekarang di sini nomor 3 ya. Ingat nomor 3 di sini adalah misalkan di sini sorry. Ya, di sini ya. Jadi Andi ya, bukan Andi di sini ya, tapi saya. Oke? Saya pinjam uang di bank dengan suku bunga tunggal 7% per tahun. Oke, jadi jawab. Oke, apa? Diketahui dulu ya. Diketahui itu adalah P-nya 7% per tahun ya. Pada akhir tahun Andi mengembalikan 8 juta ya. Jadi pada akhir tahun itu Andi kembalikan uangnya 8 juta. Berarti modal awal atau modal akhir? Nah, modal akhir ya. Itu 8 juta. Ingat pada akhir tahun berarti anggaplah saja ini adalah banyaknya atau N-nya itu adalah 1 tahun ya. Oke, kemudian berapakah bunga yang saya bayar dan berapa pinjaman saya? Jadi ditanya adalah berapa bunga yang saya bayar ya, B-nya, kemudian berapa pinjaman saya. Oke. Oke, nah sekarang penyelesaian ya. Oke. Nah, kalau ini kita gunakan rumus yang ini ya. Kita cari dulu B-nya, yaitu A dikali NP per 1 ditambah NP ya. Oke. Jadi B-nya itu sama dengan 8 juta A-nya dikali N-nya itu 1, P-nya 7%, 7 per 100 ya. Kemudian 1 ditambah N-nya 1, P-nya 7 per 100 ya. Kemudian di sini 8 juta ya, 8 juta dikali 7 per 100 per ya. Ini sebenarnya di sini posisinya ya. Oke, saya ulang kembali. Ya, jadi posisinya ini kayak gini. Nah, jadi ini perhatikan ya, untuk penulisannya. Jadi 8 juta. Oke. Jadi ini dengan kalinya ini harus sejajar ya. Seperti rumusnya yang pertama. 1 ditambah 1 kali 7, 7 per 100 ya. Oke, kita kerjakan di sini. Jadi B-nya itu adalah 8 juta dikali 7 per 100 ya. 7 per 100, oh ini sorry, ini selalu ya. Oke, nah, ini saya kembalikan dulu. Oke, kemudian ingat di sini 1 ditambah 7 per 100 itu kita samakan penyebutnya sehingga ketika dijumlah itu 107 per 100. 8 juta ya dikali ya 7 per 100 ya. Ini kurang simetris ya. 8 juta dikali 7 per 100. Ingat, kalau kita ingin mengubah jadi kali, maka ini akan diubah menjadi 100 plus 107 ya. Sehingga 8 juta dikali ini habis 7 per 107 itu sama dengan berapa? Ya, berapa? 56 juta ya. 8 juta dikali 7 itu 56 juta. Dibagi 107 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 523.364,48 ya. Ini 523.000 ya
364,48. Sehingga untuk mencari M itu adalah modal awal, modal akhir dikurang dengan bunga ya. Modal akhir itu adalah 8 juta dikurangi bunganya 523.364,48, itu hasilnya adalah 7.476.635,52, atau kita bulatkan menjadi 7.476.636 ya. Nah, jadi bunga, besar bunga, sabar ya. Jadi besar bunga yang saya bayar itu adalah ini tadi 523.364,48, dan besar pinjaman saya adalah ini yang beradul 7.476.636 rupiah. Oke? Ya. Oke, di sini saya akan menampilkan salah satu pekerjaan temannya yang bisa dijadikan panduan cara memeriksa pekerjaannya sendiri ya. Jadi dari yang saya jelaskan tadi ya, itu silakan diperhatikan, kemudian dilihat pekerjaannya ya. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kan ada diketahui kan. Nah, di sini ada diketahui. Oke. Ya. Nah, di sini ada diketahui. Ya, jadi diketahuinya misalkan diketahuinya benar ya, lengkap. Nah, ini kan kurang ya. Ini 3/12 tahun ya. Kemudian S1-nya 12 juta ya. Apa itu S1? Betulkah dia adalah S1 itu kan modal akhir ya. Nah, kemudian kalau benar diketahui di sini ya. Kalau diketahuinya benar, maka poinnya itu 5 ya. Maka poinnya 5 ya. Tunggu sebentar. Jadi di sini poinnya 5. Kemudian kemudian ditanyakan, ada enggak ditanyakan ini? Oh, berarti tidak ada ya. Berarti poinnya diketahuinya cuma 5, kemudian penyelesaiannya juga salah. Berarti poin nomor 1 untuk salsabila ini hanya 5 poin ya. Oke. Saya cari contoh lain ya. Saya cari contoh lain yang kerjaannya mungkin agak bagus. Ya. Oke. Oh, ini. Ya, saya cari lagi yang bagus ya. Penampilannya bagus di layar monitor. Ya, Sarmila. Oke. Nah, ya, misalkan seperti ini Sarmila. Ya, misalkan pekerjaannya Sarmila. Nah, ini kan 3 bulan per 12 itu artinya 0,25 tahun kan. Oke. Jadi ini poinnya 5, oke, diketahui. Kemudian ditanyakan juga, karena ada ditanyakan maka poinnya 5. Kemudian setelah itu ya, penyelesaian ya. Penyelesaiannya juga benar, oke? Nah, jadi kalau benar seperti ini, maka ingat poinnya untuk penyelesaian itu poinnya 20, diketahui itu 5, ditanyakan itu 5. Sehingga untuk
nomor 1 itu ya poinnya 30 poin. Kalau lengkap seperti ini ya. Jadi kalau ada soal yang tidak ada diketahui berarti berkurang 5 poin. Kemudian kalau tidak ada ditanyakan berarti berkurang 5 poin. Tapi penyelesaiannya benar maka poinnya 20 ya. Oke, jadi silakan diperiksa masing-masing ya. Kemudian nanti totalkan berapa hasilnya ya. Jadi jika hasilnya di bawah 80 silakan diulang ya. Oke, jadi nilai maksimalnya ini adalah 90 karena hanya 3 nomor. Masing-masing nomor itu poinnya 30 ya. Oke. Kemudian nomor 2 sama ya. Nah, jadi ini ada diketahui poinnya 5 ya. Kemudian ada ditanyakan ya. Ada ditanyakan poinnya 5 ya. Oke, ini 5, kemudian ditanyakan 5. Ini benar ya. Oke, dapat 20 berarti 30. Nomor 1 tadi berapa? Sudah 30 tadi ya. Nomor 2 30. Berarti sudah 60 poin ya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita periksa ke nomor 3. Nomor 3 ini apakah poinnya benar? Ya. Atau tidak ini ya. Oke, jadi ini yang diketahui ya, nomor 3. Nah, diketahuinya nomor 3, poinnya 5 ya. Ini poinnya 5. Ditanyakan poinnya 5. Kemudian, nah, kemudian ini, apa namanya? Ini juga penyelesaiannya benar ya. Oke, berarti poinnya 90 ya untuk Sarmila. Nah, karena ini poinnya juga nomor 3, 30 ya. Berarti Sarmila ini tidak mengulang ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, jadi silakan masing-masing periksa kembali jawaban mid semesternya jika ada yang berada di bawah nilai 80 silakan mengulang kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.